Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan segera mulai untuk acara kita saat malam hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam peraturan berjalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk selama pembicara menyampaikan materi nanti, selama pembicara menyampaikan materi, diharapkan semuanya audionya di mute supaya kita fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Nah, setelah itu nanti, setelah habis penyampaian materi, nanti kita akan ada diskusi tanya jawab antara satu yang lainnya. Nanti ini pertanyaannya boleh disampaikan kepada saya melalui chat di dalam room Zoom pada malam hari ini. Teman-teman boleh langsung chat ini privat ke saya. Nanti saya akan sampaikan kepada pembicara kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama membahasnya. Nah, pada malam hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik buat kita semuanya untuk kita bersama-sama untuk belajar tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bersih dalam proses. Nah, ini adalah kebutuhan kita sebagai anak muda. Mari kita persiapkan benar-benar hati kita persiapkan benar-benar ini pikiran kita supaya kita bisa menerima baik-baik pesan yang disampaikan pada hari sakin. Percaya bahwa setiap pesan yang disampaikan itu, jika kita sungguh-sungguh untuk mendengarkannya dan kita menghidupinya, saya akan percaya akan sesuatu hal yang besar yang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Oke, malam hari ini kita akan segera memulai untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa surga, yang malam hari ini Tuhan mengucap syukur atas hadirat-Mu, segala kasih dan anugerah-Mu dan Tuhan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai, memberkati setiap kami. Engkau senantiasa Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati di hari-hari hidup kami Tuhan. Dan saat malam hari ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan anak-anak muda-Mu untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan setiap pesan-pesan yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya, urapi kami semuanya. Roh Kudus bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami isi hati-Mu saat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk Pak Jonathan yang akan menjadi narasumber bagi kami saat malam hari ini. Tuhan mengurapinya, hikmat pengertian Pak Tuhan turun atasnya, sehingga kami semua pada malam hari ini Tuhan beroleh Tuhan, kasih karunia Pak Tuhan, dan kami boleh bertumbuh dan berakar dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum kita memulai akan kegiatan kita pada malam hari ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Oke, pembicara kita malam hari ini adalah H. Oke, beliau ini tempat tanggal lahirnya Gresik 27 Februari 1978, dan beliau sekarang juga sedang melayani di GSJA Kristus Raja Salatiga sebagai wakil gembala. Tentunya beliau sudah punya banyak pengalaman yang akan dibagikan pada kita malam hari ini. Nah, beliau juga punya seorang istri dan juga satu orang anak. Iya, punya dua orang anak ya, dan punya dua orang anak, dan pendidikan beliau adalah S1 Hukum dan S2 dan STH juga pada 2013 lulusan menyelesaikan di sekolah ini teologi di STT Berea Salatiga. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan pesan Tuhan melalui beliau. Mari kita simak baik-baik, kita perhatikan baik-baik, saking percaya dan berkat Tuhan yang mengalir atas kita semuanya. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pak Jonathan. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yeremias ya. Dengar suara saya semua? Ya, dengar Pak. Dengar Kak. Suaranya lagi di-unmute Pak. Diaktifkan dulu. Terima kasih untuk teman-teman pengurus Peacemaker dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan sebuah topik yang menurut saya ini sangat bagus untuk kita pahami bersama-sama sebagai orang percaya ya. Saya akan menyampaikan tema yang sebenarnya ini sangat istilahnya familiar bagi kita semua ya, karena
bagian ini saya ambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9. Kita semua sudah paham, pasti ada banyak yang sudah mengerti, bahkan mungkin hafal atau menjadi ayat emas ya. Tetapi di sini saya akan membagikan apa sih yang hal yang diperlukan bagi kita yang orang-orang muda yang generasi ini untuk menjadi berkat bagi generasi dimanapun teman-teman berada ya. Saya akan membuka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 ya. Saya akan langsung saja karena tadi saya sudah diperkenalkan, jadi saya harap semua sudah mengenal saya ya. Saya akan membacakan Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Maaf, saya akan minta tolong teman saya untuk membuka bahan ya, supaya teman-teman semua juga bisa memahami. Suaranya masih di mute, Pak. Ya, sudah itu ya, sudah dengar semua ya? Ya, Oke. sudah, Pak. Saya memberikan tema pada malam hari ini adalah bersih dalam proses. Ya, dari Mazmur pasal 119 ayat 9. Nah, saya menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah proses dan perjalanan yang sangat panjang ya. Di dalam perjalanan dan proses kehidupan kita masing-masing, saya yakin pasti akan banyak pergumulan, akan banyak tantangan, ujian, bahkan pencobaan yang harus dihadapi. Apalagi teman-teman yang masih muda, di mana dinamika kehidupan orang muda itu sangat bermacam-macam ya. Nah, saya memandang sangat diperlukan atau dibutuhkan nilai-nilai atau standar yang hakiki untuk dapat bertahan dan menang dalam proses kehidupan yang tidak mudah ini. Saya menyadari proses kehidupan masing-masing kita itu tidak mudah. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan membuka cakrawala pemahaman kita sehingga teman-teman sebagai orang-orang yang masih muda dan nanti akan berkecimpung di berbagai macam aspek kehidupan, boleh di pelayanan, boleh di bidang sekuler, ini yang kita perlukan ya. Nah, nilai atau standar apa yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya? Nah, di ayat 9 tadi kita melihat dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagian ini saya anggap mengandung prinsip atau kebenaran yang dapat dijadikan landasan bagi orang percaya. Kebenaran apa saja yang akan yang ada pada malam hari ini ya. Nah, menjaga prinsip itu yang saya angkat di sini adalah menjaga. Kata menjaga ini berarti merupakan kata kerja yang aktif, yang harus dilakukan terus-menerus. Karena kalau namanya menjaga itu tidak bisa dilakukan sekali. Ya, contoh, saya menjadi satpam di perusahaan tertentu, bagian saya adalah menjaga supaya lingkungan perusahaan itu tetap dalam kondisi yang aman. Setiap hari saya pasti masuk kerja. Dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore, saya harus aktif melakukan penjagaan. Dan saya lakukan terus-menerus.
Tidak mungkin saya dari Senin sampai Minggu, saya hanya sekali menjaga hari Senin, terus Selasa sampai Minggu saya anggap aman, karena saya hari Senin sudah menjaga. Artinya apa? Bahwa menjaga itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Makna menjaga sekarang, saya melihat di dalam ayat 10 ya. Kalau kita membaca di Mazmur pasal 19 tadi, ayat selanjutnya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga itu artinya apa? Ayat 10. Saya mengatakan di situ mencari. Prinsip yang pertama adalah mencari, ya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dengan segenap hati, mencari Allah. Ini bagian dari proses untuk kita itu menjaga. Kelakuan kita tetap bersih, harus ada kegiatan yang aktif untuk mencari Allah. Ya. Yang kedua, bagian yang kedua, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kata kunci di sini menyimpan, ya, menyimpan janji Allah di dalam hati. Itu yang harus dilakukan. Ayat 12 mengatakan, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kita harus mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah. Ayat 13 di situ dikatakan, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Kata kuncinya di sini adalah menceritakan. Menceritakan, ya. Ini bagian dari menjaga. Jadi dari ayat 10 sampai 13 tadi ada kegiatan yang kita lakukan, mencari Allah, menyimpan janji Allah, kita merindukan atau mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah, dan di ayat 13 kita diharuskan untuk menceritakan segala hukum yang diucapkan oleh Allah. Ya. Ayat yang ke-14. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Kata kunci yang saya ambil adalah bergembira. Ya. Bergembira karena peringatan-peringatan dari Allah. Yang di ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Merenungkan. Ya. Artinya menjaga itu juga memiliki arti merenungkan. Ya. Yang di ayat 16 dikatakan, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Bergemar. Ya. Jadi menjaga di sini memiliki arti bahwa kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil, yang telah dipilih, yang telah diselamatkan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kegiatan yang aktif di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, kita harus senantiasa, kita lakukan terus-menerus. Mencari Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan, mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, menceritakan hukum Tuhan, bergembira atas peringatan-peringatan Tuhan, merenungkan titah-titah Tuhan, bergemar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya penulis pemazmur tadi mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tadi banyak. Ada yang berbicara tentang perintah, ada yang berbicara tentang janji, ada yang berbicara tentang ketetapan, hukum, peringatan, titah-titah. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda, orang-orang yang masih sangat muda, hal ini tidak boleh kita lalaikan begitu saja atau kita lewatkan begitu saja satu hari tanpa kita menjaga kehidupan kita melalui firman Tuhan. Makanya di sini sangat sederhana, ya.
Ini hal yang harus kita lakukan terus-menerus. Tidak bisa saya hanya mencari Tuhan satu hari, tetapi 1 bulan kehidupan saya tidak mencari Tuhan. Itu juga salah. Kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa mempertahankan kelakuan bersih kalau kita hanya sekali mencari Allah dan seterusnya kita tidak pernah mencari Allah lagi. Itu sangat mustahil bagi saya. Saya pribadi, saya tidak akan bisa menjaga kehidupan saya tetap bersih selama proses ini. Kalau saya hanya sekali seumur hidup mencari Tuhan. Makanya teman-teman, ini yang harus kita pahami betul-betul. Selama teman-teman memiliki kesempatan, ada waktu di dalam kehidupan teman-teman, yuk mari kita aktif menjaga kehidupan kita. Kita lakukan terus-menerus. Supaya selama proses yang tidak mudah ini, ya yang tadi saya katakan, yang penuh dengan tantangan, ujian, pergumulan, pencobaan, kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Penutup saya hanya singkat saja, karena nanti akan banyak, saya yakin akan ada banyak sharing atau pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan ya. Saya katakan penutup di sini, bersih dalam proses diperlukan suatu usaha untuk menjaga ya kehidupan kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara mencari, menyimpan, mengajarkan, menceritakan, bergembira, merenungkan, bergemar akan firman Tuhan. Artinya kita harus punya banyak waktu untuk bersekutu dan membaca firman Tuhan setiap hari. Ini tidak bisa dihindarkan. Mau tidak mau. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita mengaku orang Kristen, mau tidak mau, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita harus bersekutu membaca firman Tuhan. Itu makanan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan mengatakan orang-orang muda akan bisa mempertahankan. Tidak hanya mempertahankan, tetapi bisa mengcounter kembali. Karena kalau mempertahankan itu kan ada serangan dari pihak-pihak lain, dari nilai-nilai dunia atau dari lingkungan di sekitar kita. Kita tidak hanya sekedar bertahan, tetapi kita bisa menyerang, ya toh? Menyerangnya dengan apa? Dengan kelakuan kita yang bersih tadi. Yang bersih menurut standar apa? Standar firman Tuhan yang kita gunakan untuk menyerang mereka. Saya yakin teman-teman kalau berbicara tentang firman Tuhan, apalagi ajaran Yesus Kristus, memang tidak mudah. Dalam proses itu saya menyadari tidak mudah. Tetapi dengan teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus, bagaimana kita harus mengasihi orang lain, bagaimana kita harus memberikan pengampunan, bagaimana kita harus memberkati mereka yang menyakiti kita, walaupun kita tidak punya salah. Itu bagian dari kelakuan yang bersih. Menjaganya ya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya teman-teman memang saya sangat menyadari ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Tetapi hal yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Saya yakin pasti bisa. Pasti bisa kita lakukan. Kita punya Roh Kudus, kita ada Yesus Kristus, ajarannya, ada firman Tuhan. Tinggal kemauan kita aja. Kita sadar enggak bahwa kita perlu untuk menjaga kelakuan kita bersih. Karena nanti teman-teman yang ikut di dalam komunitas Peacemaker ini, saya secara pribadi yakin bahwa teman-teman nanti yang akan memberkati generasi ini. Ya, entah teman-teman nanti ada di dunia pelayanan, tetap diperlukan. Kelakuan bersih itu tetap dilakukan. Di bidang sekuler, ada yang bekerja entah menjadi pengacara, dokter, menjadi perawat, menjadi guru, terus memiliki usaha, kerja di perusahaan, semua tetap butuh yang namanya kelakuan bersih. Karena itu panggilan kita sebagai orang percaya. Dengan kita memiliki kelakuan yang bersih, otomatis kehidupan kita dibaca oleh semua orang. Kita menjadi saksi yang hidup. Memang tidak mudah. Tetapi saya yakin Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Makanya kita butuh untuk bersekutu,
Kita butuh untuk meminta tuntunan ilahi. Kita butuh karunia-karunia khusus untuk memperlengkapi kita. Sehingga di dalam kita menjaga bersih dalam proses itu, bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya teman-teman. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita memiliki kerinduan yang dalam untuk kita boleh menjaga kehidupan kita bersih di hadapan Tuhan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus, teman-teman ya. Ada Roh Kudus, bersekutu setiap saat dengan Roh Kudus. Saya secara pribadi di dalam pelayanan kadang banyak hal yang membuat saya tertekan, ada banyak hal yang membuat saya mungkin stres. Saya ungkapkan apa adanya. Atau bahkan saya malas membaca firman Tuhan, malas bersekutu dengan Tuhan. Saya ungkapkan apa adanya. Saya tidak mau hidup di dalam kemunafikan seolah-olah saya ini adalah orang yang sempurna dan tidak ada cacat celah. Saya katakan, ada kalanya saya itu malas membaca firman Tuhan. Ada kalanya saya itu tidak mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saya ungkapkan, Tuhan, saya capek. Saya tidak ingin sebenarnya membaca firman Tuhan. Tapi karena ini adalah kebutuhan saya, tolong mampukan saya untuk selalu menjaga kehidupan saya selama saya dalam proses untuk menjadi hamba-Mu ini. Saya ungkapkan apa adanya, karena Tuhan Maha tahu kok. Saya tidak akan menutup-nutupi kehidupan pribadi saya kepada Tuhan. Saya tutupi serapat apapun, Tuhan tetap tahu. Makanya metode yang saya gunakan untuk saya bersekutu dengan Tuhan, saya akan ngomong apa adanya kepada Tuhan. Saya malas baca Alkitab, saya malas memuji dan menyembah Tuhan. Saya omongkan apa adanya. Dan di situ Tuhan datang kepada saya secara pribadi. Saya merasakan betul damai sejahtera waktu saya malas. Tuhan coba merayu saya, coba kamu buka di ayat ini, coba. Akhirnya dari situ terjadi persekutuan dengan Tuhan akhirnya. Makanya Tuhan tidak akan membiarkan diri kita itu melewatkan satu hari tanpa bersekutu. Tuhan itu sifat dasarnya adalah ingin intim dengan kita. Tetapi kadang kemanusiaan kita, kadang kelemahan kita, itu yang membuat kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan banyak alasan. Tetapi sebenarnya selama kita menjaga proses kehidupan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya. Karena kalau sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu sudah menjadi kebiasaan, kita tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan, sudah. Kehidupan kita tidak akan bersih dalam proses. Firman Tuhan, sudah saya jaminlah. Kehidupan kita tidak akan bersih dalam proses. Apapun bentuk pelayanan dan pekerjaan kita tidak akan bersih dalam proses. Karena standar apa yang kita gunakan untuk mengukur bahwa saya bersih atau tidak. Kalau kita tidak punya nilai, tidak punya standar. Kalau kita menyenangi firman Tuhan, bergembira akan firman Tuhan, bergemar, merenungkan, menyimpan, mencari, menceritakan, saya punya standar yang pasti. Kehidupan saya ini bersih atau tidak dalam proses. Makanya teman-teman ya, selama proses kehidupan yang tidak mudah ini, mari sama-sama. Saya juga sedang belajar. Saya sedang belajar untuk menjaga kehidupan saya itu tetap bersih di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan itu tidak mudah. Tetapi mari bersama-sama, kita punya Yesus Kristus, kita punya Roh Kudus yang sangat-sangat mau, ya, saya katakan sekali lagi, yang sangat-sangat mau dan sangat-sangat peduli akan kehidupan kita masing-masing. Saya yakin Tuhan akan menolong kita semua. Dan saya yakin dan percaya selama kita memiliki kesadaran yang penuh, oh iya, sebagai kaum muda yang dititipi generasi pada saat ini, saya harus menjaga kehidupan saya tetap bersih. Karena proses kehidupan teman-teman yang masih panjang itu perlu dikerjakan. Perlu dilakukan terus-menerus, perlu menjaga dan menjaga. Menjaganya tidak hanya sekedar menjaga, tetapi dengan firman Tuhan. Itu yang menjadi standar kita.
Itu yang menjadi nilai utama di dalam kehidupan kita nanti. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai negeri, menjadi pelayan Tuhan, teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda walaupun tidak mudah ya. Walaupun tidak mudah. Saya punya kakak ipar yang kerja di Departemen Keuangan. Dia memiliki bagian tertentu dan dia mau hidup bersih. Karena dia seorang yang percaya Tuhan dan samalah masih belajar seperti kita. Tetapi dia berusaha sebisa mungkin saya tidak menyalahi aturan. Akhirnya karena dia memiliki pemahaman yang seperti itu, dia disikut kanan kiri, ya, ditekan dari sana, dari berbagai pihak dia ditekan, tetapi dia tetap memiliki keteguhan hati. Saya harus bersih dalam proses. Dan memang tidak mudah. Tetapi akhirnya sekarang dia sudah bisa istilahnya menjalankan seluruh tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri dengan tidak menyalahi aturan. Makanya teman-teman dibutuhkan perjuangan memang. Tidak mudah, dibutuhkan berjuang. Harus berjuang, menjaga itu berjuang dan bayar harga. Apalagi kalau menjadi satuan pengamanan di perusahaan. Kadang harus jaga malam, ada shift-nya kan. Shift malam, dia tidak boleh tidur. Kalau memang waktunya istirahat, dia akan gantian dengan temannya. Artinya apa? Menjaga itu memang harus ada harga yang harus dibayar. Jadi teman-teman, dalam proses kehidupan kita yang masih panjang, ayo terus kita belajar menjaga ya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus, saya yakin teman-teman kalau memiliki kerinduan, betul-betul memiliki kerinduan, saya yakin Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita boleh memiliki kemampuan, untuk kita boleh memiliki kecakapan ilahi, untuk kita menjaga kehidupan kita tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena slide-nya sudah habis, jadi itu dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan atau ada sharing dari kita semua yang saling memberkati, boleh disampaikan ya. Saya kembalikan ke host-nya siapa ini, Mas Yeremias atau Derti ini. Silahkan, saya sudah selesai sampai di sini ya. Nanti kita mungkin bisa tanya jawab atau sharing bersama-sama untuk saling memberkati. Tuhan memberkati kita semua, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak buat penjelasan pemaparan materi yang sangat memberkati kami semuanya. Kami sangat diberkati. Ya, di malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama, ini terkadang kita sudah aktif tapi masa lalu nggak bisa ditinggalkan. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita seperti itu, Pak? Oke, kita sudah aktif tetapi tidak bisa meninggalkan masa lalu ya. Jadi seperti ini, ya. Untuk kita memulai pelayanan yang baru, kita harus memiliki kehidupan yang bersih, artinya masa lalu kita yang taruhlah yang kelam atau apa ya, mau enggak mau harus dikonsultasikan. Ya, harus dikonseling itu. Kalau enggak diungkap atau enggak enggak diurai, enggak dibereskan, enggak diselesaikan, enggak ada konsolidasi, itu akan sangat sulit, itu akan menjadi penghambat. Karena banyak anak-anak muda yang di gereja kami juga seperti itu. Mereka semangat, tetapi semangat mereka tanpa pemahaman yang benar tentang kehidupan masa lalunya yang belum beres, ini menjadi seperti bom waktu. Ya. Nanti kalau ini belum dibereskan, ini bisa dijadikan alat oleh si jahat untuk membuat seseorang itu bisa jatuh atau mengalami kemalasan. Jadi saran saya, yang masa lalunya belum dibereskan, harus cari konselor. Mau enggak mau itu harus diungkap, dibereskan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita bersih. Kalau kita memulai pelayanan, tetapi ada masa lalu kita yang harus mungkin disuruh mengampuni, disuruh mengasihi,
mengasihi, disuruh memberkati, kita belum bisa. Saya yakin akan sangat sulit untuk kita memulai pelayanan yang baru. Makanya kenapa banyak kadang semangat, kadang enggak. Karena ya itu tadi, masa lalu itu menjadi penghalang untuk kita itu tetap konsisten menjaga kehidupan kita itu tetap bersih. Makanya harus datang kepada kakak rohani atau kepada bapak pendeta, dan itu harus dikonseling secara khusus. Kalau membereskan masa lalu loh ya, untuk membereskan masa lalu itu perlu konseling khusus, dan konseling itu bisa berjalan juga perlu banyak waktu. Kadang ya lama juga, tergantung masa lalu apa yang belum dibereskan. Begitu Mas Yeremias ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kita butuh proses yang lama, butuh konseling, butuh pendekatan, dan butuh bimbingan dari bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani, dan teman-teman perhatikanlah jika sesuatu yang mungkin yang tidak bisa dikendalikan dengan diri sendiri, ya butuh orang lain untuk bisa mengarahkan kita, untuk kita membentuk kehidupan kita. Dan Tuhan juga pakai orang-orang selain kita untuk memproses hidup kita, membentuk kehidupan teman-teman semuanya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah menjaga juga berhubungan dengan menjaga kekudusan? Bagaimana dengan anak muda yang udah nggak kudus lagi? Seperti itu Pak pertanyaannya. Bagaimana dengan anak muda yang tidak kudus lagi? Ini berkaitan dengan apa? Kekudusan berbicara mungkin apa berkaitan dengan seksualitas atau gimana, atau karena kekudusan itu kadang kan mungkin dulu dia pernah terlibat karena masa muda SMP atau SMA seks bebas, dan itu kehilangan kekudusan itu, atau yang dimaksudkan seperti apa Mas Yeremias? Mungkin ini lebih kepada kekudusan moral Pak. Nah, kekudusan moral ya. Ya, jadi gini, kalau berkaitan dengan kekudusan moral itu sebenarnya teman-teman ya, itu bagian proses dari konseling tadi ya. Kalau di dalam konseling teman-teman ada sesuatu taruhlah masa lalunya memang kelam dalam hal saya kasih contoh ya, saya tidak ngerti saya kasih contoh tentang hal seksualitas, karena masa SMP atau SMA saya anggap itu masa-masanya kita itu lagi bodoh-bodohnya ya, sehingga kita terlibat untuk secara moral kita sudah taruhlah tidak perawan atau perjaka lagi. Ya bagaimana kita menjaga kekudusan kita, ya kita akui di hadapan Tuhan. Ya, itu bagian dari proses konseling. Kalau dari pelajaran atau pengalaman yang saya temui di lapangan, ya, apa yang menjadi penghambat? Oh, saya sudah tidak kudus karena saya sudah melakukan ini. Ya, akan saya konseling sampai dia mengalami kebebasan secara rohani. Kalian belanja sudah besok tadi? Berapa kali melakukannya, nanti setelah dikembalikan di dalam posisi imannya, ya, baru kita masuk tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ya, darah Yesus itu menyucikan kehidupan kita. Memang mungkin ada rasa bersalah, ya memang, karena itu berkaitan dengan diri kita. Tetapi kita harus memahami bahwa pengorbanan Yesus itu cukup bagi kita. Apapun mereknya dosa kita, apapun dosa yang kita lakukan, ya, itu kalau kita akui dengan tulus hati, ya, dengan tulus hati kita akui di hadapan Tuhan, ataupun dengan pertolongan konselor atau kakak rohani untuk menguatkan iman percaya kita, saya yakin darah Yesus sudah menyucikan. Tinggal teman-teman aja menjaga, ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau sudah minta ampun sama Tuhan, ya jangan melakukan lagi. Kalau tidak kudus secara moral, mungkin dulu seorang yang suka mencuri atau korupsi atau apalah, ya minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, darahmu menyucikan, pengorbananmu menyucikan saya, menguduskan saya. Tinggal setelah kita minta ampun,
ya jangan berbuat dosa lagi. Kan seperti itu di firman Tuhan. Jadi sebenarnya simple sih. Sederhana saja. Saya dosa, saya ungkapkan kepada Tuhan untuk saya minta ampun, sudah dibereskan dosa saya. Tinggal rasa bersalah ini yang memang kadang-kadang harus kita istilahnya harus kita perangi. Karena rasa bersalah ini yang akan dijadikan oleh iblis untuk menyerang atau meragukan iman percaya kita akan pengorbanan Yesus atau akan pengudusan Tuhan Yesus. Ya, nggak mau harus seperti itu, Mas Yeremias ya. Jadi kalau memang masalah kekudusan moral apa yang seperti apa nih moralnya? Mencuri, terlibat seks bebas atau yang seperti apa? Ya sudah, stop bertobat. Akui di hadapan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menyucikan dan menerima kita apa adanya. Pokoknya kita harus paham bahwa Yesus Kristus itu mau menerima kita apa adanya. Ya, walaupun saya sudah bobrok seperti apa, dosa saya sudah banyak, aku itu semua. Dan Yesus akan menerima kita dan mengasihi kita apa adanya. Jadi jangan bimbang, jangan ragu tentang kasih Kristus. Kasih Kristus itu cukup untuk membuat kita tetap kudus di hadapan Tuhan ya. Kalau kita merasa tidak kudus secara moral nanti gimana tentang pengorbanan Kristus nanti tidak cukup. Makanya kan hilangkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Kalau Anda di dalam Yesus Kristus, Anda dalam proses penyucian nanti sampai pada kesempurnaan. Memang kita kadang-kala memang ada gagalnya di sana sini sih ya. Namanya kita manusia, pasti masih bisa untuk gagal itu masih bisa. Makanya seperti saya tadi yang saya contohkan. Saya akan terbuka apa adanya. Kalau saya melakukan, saya sedang marah sama istri ini Tuhan. Saya tidak bisa. Kalau marah sama istri, saya suruh berdoa, saya suruh memuji menyembah Tuhan, ya Tuhan ngomong, ya ampuni istrimu, minta maaf. Kan mudah sebenarnya. Tinggal ngomong sama Tuhan, terus minta ampun, minta maaf sama istri, sudah. Ya, yang penting besok tidak dilakukan lagi apa yang membuat istri marah atau membuat saya marah. Jadi jangan ada lagi yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita tetap dalam kehidupan kudus. Karena apa? Darah Yesus itu selalu menyucikan kita kok. Makanya kenapa saya tadi ngomong harus setiap hari bersekutu, ya. Itu bagian untuk kita istilahnya disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Kalau kita bersekutu dengan Yesus Kristus, intim dengan Yesus Kristus kan kehidupan kita di-cover semua oleh Yesus. Tidak ada lagi yang namanya taruhlah tidak kudus secara moral, tidak kudus secara kehidupan. Selama kita semua ada di dalam Yesus Kristus, kita kudus. Kita selalu disucikan. Tetapi kalau kita di luar Yesus Kristus, itu yang membuat nanti kita tidak akan bisa kudus baik secara moral maupun kehidupan kita. Gitu Mas Yeremias ya, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak buat penjelasan sangat jelas. Saya harap penjelasan ini akan membuka wawasan kita, pikiran kita, dan juga menegur kita untuk senantiasa mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, akui di hadapan Tuhan dan bertobat, jangan ulangi lagi kesalahan sama. Dan itu pun juga itu butuh sebuah tekad yang kuat dalam hati kita untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Butuh tekad, butuh komitmen untuk tidak lagi untuk tidak lalai dalam hal yang sama, seperti tetap jaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang sangat familiar sekali, Pak. Ini yang seringkali yang diucapkan anak-anak muda sekarang ini. Nah, di sini pertanyaannya, ini mau tanya, ini kalau kita masih ngomongnya ini kekinian itu anjay, apakah kekudusan kita ternodai? Itu sebuah pertanyaan yang sangat kekinian ini, Pak. Sebenarnya ini kan tentang praktek kehidupan kekristenan ya. Kalau teman-teman tadi menyimak apa yang kita bahas ya, dengan kata-kata yang anjay, apa yang membuat kita ternodai, sebenarnya itu kan tidak menceritakan hukum-hukum Tuhan tadi loh. Makanya memang tuntutan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah
dipanggil, dikuduskan, dan diselamatkan, otomatis kita itu harus menceritakan hukum-hukumnya Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Kalau teman-teman mengikuti nilai-nilai zaman, itu kan nilai-nilai dunia. Makanya kita perlu berjuang menjaga tadi, mau ngomong, Tuhan tidak boleh lagi, aku sudah di dalam Yesus Kristus. Sederhananya seperti itu, Mas Yeremias. Apakah itu akan menodai? Ya, sedikit menodai. Itu nanti teman-teman akan merasa bersalah lagi. Makanya tadi Tuhan, saya tidak mau lagi ada perkataan kotor keluar dari mulutku. Makanya kenapa pemazmur tadi ngomong harus menceritakan hukum-hukumnya Tuhan. Kalau yang di firman Tuhan tidak ada, ya tidak usah dilakukan. Itu kan nilai dunia. Nanti teman-teman, nilai-nilai dunia itulah yang saya katakan itu yang menjadi ujian, itulah menjadi cobaan bagi kita. Apakah kita tetap menjaga kelakuan kita bersih? Kalau omongan kita walaupun itu serius atau hanya sekedar guyonan, tapi kalau ungkapan mulut kita yang seperti itu, nanti orang mendengar walaupun maksudnya kita bergurau nih, tapi begitu ada orang lewat, orang Kristen kok omongannya seperti itu. Padahal kan orang tidak tahu ceritanya secara utuh, guyonan. Kan kita sudah tidak bisa menjadi berkat. Padahal hasil akhirnya dari kita memiliki kehidupan atau bersih dalam proses itu, hasil akhirnya kita itu menjadi saksi. Menjadi saksi tidak hanya sekedar perilaku kita, tetapi ucapan kita pun harus bisa menjadi saksi. Karena kita suratan terbuka kok. Kita orang Kristen itu dibaca oleh semua orang. Nah, kalau orang Kristen omongannya mengikuti arus zaman yang harus gaul atau seperti ini, omongannya seperti itu, ya kita kembalikan ke diri kita sendiri dengan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kira-kira benar enggak itu? Kan gitu. Jadi ya kalau saya sih itu akan sedikit menodai. Kalau kita ada ucapan-ucapan kotor, perkataan-perkataan kotor itu akan menodai. Makanya kan kita harus menjaga gimana caranya supaya saya harus memperkatakan firman, saya harus memberkati ya. Ya seperti itu. Memang kita dipanggil untuk menjadi orang pembeda kok. Jadi ya gaul boleh, tapi ya kita tidak harus mengikuti arus zaman kan seperti itu. Kita dipanggil secara khusus oleh Allah itu untuk menjadi saksi kok. Itu Mas Yeremias ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman saya ingin menambahkan sedikit. Nah, kata anjay itu kan tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia, bahkan dalam kamus Alkitab pun tidak ada. Itu sebuah kata di kalimat ini plesetan yang dipakai anak-anak muda. Dan kata anjay itu lebih kepada berbicara tentang sebuah kekaguman kepada binatang, bukan kepada manusia. Itu kata anjay dipakai sebuah kata kekaguman kepada binatang, dan kalau kita katakan kepada manusia anjay kepada teman kita, sangat kurang ajar banget kita seperti, karena kita memperlakukan sesama kita sebagai binatang. Karena itu tidak tepat kalau kita katakan anjay kepada sesama kita manusia, padahal dia manusia, dia bukan binatang seperti. Dan saking percaya ini sangat-sangat tidak wajar jika perkataan itu keluar dari mulut kita sebagai orang percaya. Amin. Saya harap teman-teman bisa menjaga benar-benar ini. Oke, nah bagian berikutnya ada pertanyaan nih. Nah, mengumpat dalam hati karena tidak suka orang lain, apakah itu menodai kekudusan kita? Terima kasih. Oke. Mengumpat dalam hati. Itu sama saja kita mengumpat dengan diucapkan sama di dalam hati itu, apalagi di dalam hati. Tuhan kan melihat yang ada di dalam hati. Standarnya sekarang bukan saya di dalam hati mengumpat menodai. Ya itu menodai. Karena yang keluar dari hati kita, dari mulut kita itu bukan firman Tuhan gitu loh. Kita mengumpat orang baik di dalam hati, ya sudah, sikap hati kita, maksud dan tujuan kita mengumpat itu apa? Kan gitu nanti pertanyaannya. Kalau orang namanya mengumpat itu pasti berkata-kata yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, tadi dari
diskusi kita, apakah itu bagian dari menceritakan hukum-hukum Tuhan yang kita harus mengasihi orang lain, kita harus memberkati orang lain, daripada mengumpat diberkati aja. Ya, diberkati saja. Jangan lagi ada umpatan, kata-kata sembrono yang keluar dari mulut kita lah. Pokoknya itu bagian proses dari, nah itu tadi saya ngomong tidak mudah. Bersih dalam proses itu tidak mudah. Mengumpat dalam hati, saya katakan itu salah. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mending diberkati, didoakan, Tuhan ubah hatinya. Tuhan ubah kehidupannya. Saya memberkati dia. Supaya dia berubah sikapnya, dia berubah perilakunya, perkataannya. Mending seperti itu. Daripada mengumpat dalam hati, Tuhan tahu kok. Malah Tuhan tertawa. Nah ini sudah saya selamatkan tetapi masih mengumpat dalam hati. Dipikir saya tidak tahu. Ya, Tuhan kan maha tahu teman-teman. Makanya kan ya sudah yang ada di dalam hati itu suatu saat pasti akan keluar itu melalui mulut kita. Tinggal tunggu waktunya. Makanya jangan lagi kita mengumpat dalam hati ataupun diucapkan melalui mulut kita. Mending kita memberkati. Ceritakan hukum-hukum Tuhan, walaupun sejengkel apapun. Makanya saya ngomong tidak mudah, prosesnya itu tidak mudah. Sejengkel apapun, saya sama istri, saya ceritakan sendiri ya, kadang sebenarnya mau mengumpat yang tidak baik, tapi kan saya berpikir, oh ini kan istri saya sudah. Kalau saya mengata-ngata yang tidak baik, itu kan kena ke saya juga. Saya sudah menjadi satu daging dengan Tuhan memberkati, Tuhan ya. Caranya kita harus belajar. Makanya jangan sampai kita mengucapkan kata-kata tidak baik. Saya punya anak 2 yang masih kecil-kecil, kadang itu membuat saya jengkel, marah. Kadang saya tuh sampai mau marah tapi Tuhan tolong saya. Akhirnya Tuhan memberkati ya Dik, Tuhan memberkati ya Kak. Kadang ya memang keceplosan. Apa itu artinya keceplosan? Saya harap semua paham ya, kata keceplosan itu bahasa Jerman itu ya. Keceplosan, tapi saya akhirnya maaf Papa, enggak, sudah terlalu nahan ini, sebenarnya enggak boleh harus seperti ini. Saya minta maaf dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk tidak keceplosan lagi. Makanya teman-teman harus belajar ya. Dari hati ini tidak boleh ada umpatan-umpatan. Nanti kalau di hati terlalu banyak umpatan, kehidupan kita akan secara emosional itu akan mengganggu kita. Mending diberkati Tuhan, ampuni saya kalau mengumpat dalam hati. Saya sekarang mau memberkati. Ya, orang yang menjengkelkan saya, menyakiti saya, memang tidak mudah. Tapi itu memang panggilan kita. Harus memberkati. Kan menceritakan hukum Tuhan. Itu Mas Yeremias. Jawaban dari saya. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak buat terima kasih buat penjelasannya. Nah, di sini terkadang juga proses itu menyakitkan kita. Dan menyakitkan itu sesuatu hal yang wajar, yang biasa kita alami. Kalau kita juga saking percaya bahwa orang yang ketika firman Tuhan juga disampaikan, macam orang lain disampaikan firman Tuhan kepada kita, itu yang menyinggung perasaan kita, menyinggung dosa kita, pasti teman-teman akan merasa tersakiti. Karena teman-teman tidak sedang hidup di dalam kemurnian, sedang hidup dalam kesucian. Saya percaya bahwa dan hanya orang-orang yang berani untuk menegur dosa saudara. Kalau orang lihat saudara mungkin melakukan sesuatu hal yang enggak benar, mungkin hanya hamba-hamba Tuhan yang punya ini roh kenabian yang berani untuk menegur itu. Mungkin orang lain akan sangat sungkan untuk menegur saudara, tetapi hanya orang yang memiliki roh kenabian, kerasulan yang berani dengan tegas ini menegur saudara seperti itu. Dan saya percaya bahwa penjelasan ini sangat jelas memberkati kita bahwa mengumpat itu sesuatu hal yang tidak benar seperti itu. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Semuanya Tuhan tahu, ungkapkan saja di hadapan Tuhan. Oke. Nah di sini Pak ada sebuah pertanyaan. Mungkin ini sesuatu yang seringkali terjadi juga. Nah, kalau kita masih suka main-main, ini masih suka main game seperti itu, tapi kita rajin baca Alkitab, apakah itu dosa katanya? Main game itu tidak dosa, ya. Karena dunianya sekarang kita dunia seperti ini.
Tetapi kalau game itu terlalu banyak menyita waktu dan passion kita yang ada di dalam hati ini antara membaca firman Tuhan dengan main game, kita lebih minat atau bersemangatnya kemana? Jangan-jangan kita membaca firman Tuhan hanya sebagai rutinitas, tapi dengan game itu kita bisa mencurahkan segala isi hati kita kepada game itu. Itu salah mulai ya. Kalau kita sudah menduakan, posisinya menduakan Tuhan, menduakan Yesus Kristus, kita lebih memiliki passion itu apa ya? Passion itu apa, memiliki kekuatan atau keinginan yang lebih kepada hal lain. Nah, kalau kita memiliki kekuatan atau keinginan yang melebihi kerinduan kita terhadap firman Tuhan, itu sudah dosa. Ya. Tetapi kalau game hanya mengisi waktu luang, kita tidak melibatkan emosi secara mendalam terhadap game itu. Sedangkan kalau membaca firman Tuhan hanya biasa, tidak ada kerinduan, nah itu sudah salah. Game sendiri tidak dosa, game itu netral. Ya. Yang membuat menjadi salah adalah niat hati kita. Ya, terhadap game itu sendiri. Kita lebih memiliki kerinduan untuk game daripada membaca firman Tuhan sendiri, itu yang membuat salah. Kalau gamenya tidak berdosa ya, tetapi niat hati kita, teman-teman sendiri tahu, niat hati ya, yang ada di dalam, pada mulanya Tuhan menciptakan, hanya datar aja. Tuhan tahu niat hati kita ya, yang bisa ngukur adalah kita dengan Tuhan. Aku lebih, passion saya lebih ke game atau waktu membaca, sama. Setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari juga nge-game. Tapi passionnya itu tadi loh, niat hatinya itu tadi loh. Lebih bersemangat ke gamenya atau ke firman Tuhan. Ya, kalau itu sudah lebih semangat ke gamenya, itu yang salah. Ya Mas Yeremias ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di dalam game ini juga ya. Bisa mengalihkan kerinduan kita kepada Tuhan ya. Itu Mas Yeremias dari saya. Oke. Saya izin menambahkan sedikit. Oke, silakan Kak Derti. Izin menambahkan sedikit soal game. Jadi saya pernah mengikuti salah satu sosialisasi tentang game. Jadi game itu memang didesain untuk merusak generasi muda. Kalau kita coba pertama, mungkin itu biasa aja. Tetapi kalau kita mencoba lagi, itu akan buat kita ketagihan. Yang tadinya kita mainnya hanya 15 menit, jadi 30 menit, jadi 45 menit, jadi 1 jam. Ada yang bahkan mainnya sampai 24 jam. Nah, itu memang dibungkus ada satu kenikmatan di sana. Jadi ya kayak tadi, kalau kita punya passion yang lebih ke sana, lama-kelamaan kita akan menjadi budaknya game, bukan kita menjadi anaknya Tuhan lagi. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak Derti buat tambahan yang disampaikan. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa main game itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau teman-teman udah lebih dari 2 jam sehari main game, itu akan mengalihkan fokusmu dan sampai akhirnya kamu kecanduan, ketagihan main game, dan pada akhirnya teman-teman itu akan lebih fokus kepada main game. Nggak boleh lebih dari 2 jam. Seperti itu. Apalagi anak-anak kecil, apalagi kita di masa-masa muda kita. Kalau kita fokus main game dan sehari kita melebihi batas itu 2 jam ke atas, waktunya itu sangat mempengaruhi. Seperti itu akan menjadi kecanduan. Seperti itu sangat-sangat tidak baik. Seperti itu. Oke, nah di sini Pak ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan. Pak, saya mau bertanya. Bagaimana tindakan kita menjaga ini kelakuan kita tetap melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan kita di lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Nah, telah melakukan hal yang berkenan dengan dapat membawa dampak yang positif bagi mereka, malahan kita terbawa arus. Seperti itu Pak pertanyaannya dalam kehidupan anak muda. Dia tidak bisa membawa kehidupan yang baik, tapi dia membawa sesuatu yang terbawa arus dalam pergaulan anak muda. Akhirnya dia terjerumus di dalamnya. Ya,
Kalau firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi kalau teman-teman tidak mendukung teman-teman secara spiritual, ya jangan terlalu banyak meluangkan waktu dengan lingkungan yang tidak baik. Cari komunitas yang bisa membangun teman-teman. Dan komunitas itu bisa ditemukan di gereja, bisa di kaum muda, bisa. Teman-teman sebenarnya sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kehidupan sosial teman-teman ya. Oh, bisa memilah-milah. Ini komunitas yang bisa membangun saya, ini yang bisa merugikan saya. Karena apa? Kita kalau sendiri kita tidak akan kuat. Artinya apa? Kita makhluk sosial. Kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan orang lain untuk membuat kerohanian kita itu bisa bertumbuh. Makanya di mana kalau lingkungan tidak kondusif untuk kita itu bisa maju secara kerohanian. Coba lingkungan area yang dekat dengan rumah. Teman-teman harus punya pandangan yang lebih luas. Kalau di rumah, lingkungan sekitar rumah tidak ada yang mendukung, bagaimana dengan lingkungan di gereja? Nah, makanya ini gereja harus menjadi tempat jawaban bagi kaum muda yang seperti ini, yang mempunyai lingkungan yang tidak kondusif, yang bisa mendukung kehidupan mereka. Saya yakin kenapa anak-anak muda Kristen terbawa arus zaman ya. Karena mereka tidak mau memilih dan menetapkan saya harus di komunitas yang baik. Saya harus di komunitas yang bisa mendukung saya. Karena ikut arus itu artinya apa? Ya pasrah. Arusnya ke barat ya ikut aja ke barat. Wong kita dipanggil harus melawan arus. Orang Kristen itu harus melawan arus. Ya, kalau kita sudah kuat, ya bisa ikut arus, tapi kan kita punya prinsip-prinsip yang kuat. Tapi kan firman Tuhan mengatakan ya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik, dan itu benar. Saya sendiri dulu waktu SMA, waktu kuliah tahun 96, saya di Salatiga berkomunitas dengan orang-orang gereja. Ya, saya pulang ke Jawa Timur, saya pulang ke Gresik, saya ketemu teman-teman yang ada di lingkungan rumah saya yang semuanya adalah orang beragama Muslim dan memiliki latar belakang saya juga seperti itu dulu, yang minum, merokok, ya kongko-kongko, gitar-gitaran sampai malam. Dan kalau saya ke sana, saya balik ke sana, saya selalu ditawari, Yun mau merokok lagi, Yun minum lagi. Saya ngomong, saya mau kumpul, tetapi saya tidak mau merokok lagi, saya tidak minum lagi. Saya sudah tobat, saya bilang gitu. Tapi kehidupan sosial saya dengan mereka tetap. Dan mereka menghormati apa yang menjadi prinsip hidup saya. Ya saya kalau di sana ya harus bergaul dengan banyak orang, tetapi saya tidak harus mengikuti apa yang mereka lakukan. Itu yang penting. Saya harus punya prinsip. Saya harus berani menolak. Kalau saya dikucilkan dari lingkungan, ya monggo silakan ya. Memang itu resiko. Saya sebagai orang percaya dan akhirnya lambat laun saya mengurangi intensitas saya ketemuan dengan mereka. Saya lebih banyak kalau liburan itu di rumah atau bahkan saya tidak pulang ke Jawa Timur dan akhirnya saya hanya dengan komunitas di gereja. Itu yang membuat saya kuat. Makanya teman-teman harus bisa memilah. Dan harus bisa komunitas ini bisa membuat saya lebih bertumbuh, pengenalan saya akan Yesus Kristus, atau komunitas ini membuat saya semakin hari semakin tidak baik secara kerohanian. Teman-teman bisa memilih kok. Kenapa teman tadi bisa mengikuti arus karena lingkungan tidak kondusif? Karena teman kita memilih mengikuti arus gitu loh. Karena belum punya kemampuan akhirnya ya terbawa arus. Harus punya prinsip. Bukan berarti kita tidak boleh bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan kita. Enggak, tetap harus bersosialisasi, tapi kita punya prinsip. Saya sudah bertobat. Saya yakin mereka menghormati ataupun menghujat, bahkan bisa mengintimidasi, sok suci, gini-gini ya. Memang itu resiko kita sebagai orang percaya. Dan itu bagian dari kita mempertahankan kelakuan bersih.
Mempertahankan itu kan berarti ada banyak serangan dari segala penjuru. Makanya kita kan mempertahankan, namanya mempertahankan ya sudah. Dengan kemampuan kita, dengan pemahaman kita, makanya kenapa kita harus menjaga sesuai firman Tuhan tadi. Harus punya prinsip, harus punya Roh Kudus, harus punya Yesus yang nanti akan menolong kita. Gitu teman-teman, gitu Mas Yeremias ya. Jawaban dari saya. Harus bisa memilih dan menetapkan, ya, memutuskan bergabung dengan komunitas yang seperti apa, ya. Oke, baik Pak. Terima kasih buat penyampaian materinya untuk jawabannya pada bagian ini. Nah, di sini juga ada penjelasan Pak, ada pertanyaan. Nah, Ya. saya ingin bertanya, sebagai anak muda, bagaimana cara kita mengendalikan ketidakstabilan cara pandang atau sikap kita terhadap orang lain yang mungkin karakter dan sifatnya kurang cocok dengan kita? Ini Pak, pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara kita tidak baik ya, beda dengan kita. Jadi saya di dalam kehidupan bergereja itu diperhadapkan dengan berbagai macam orang, pemahaman tentang firman Tuhannya, latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, diperhadapkan dengan banyak orang yang berbeda-beda. Bagaimana cara saya untuk saya bisa menjalin hubungan dengan semua orang yang memiliki karakter yang tidak mungkin, taruhlah kurang baik atau tidak baik. Saya minta terus terang, itu bagian dari persekutuan dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita semakin dekat dengan Yesus, kita terimpartasi kuasanya Yesus. Saya belajar, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus bergaul dan menerima semua orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Ya. Caranya, kalau saya secara pribadi, saya lebih banyak minta kasih karunia dari Tuhan. Tuhan mampukan saya. Karakter si A seperti ini, karakter si B seperti ini. Mampukan saya untuk saya bisa menerima karakter mereka, bisa menerima kehidupan mereka. Karena apa? Nomor satu yang ada di benak saya adalah ini jiwa Tuhan. Bagaimana dengan saya, karakter yang tidak baik ini, jiwa ini bisa saya selamatkan. Saya memiliki cara pandang Allah terhadap diri kita masing-masing. Bagaimana sih Allah bisa menerima kita yang punya karakter yang berbeda-beda? Ya kasih. Bagaimana saya bisa memiliki kasih? Ya saya harus bisa menerima Tuhan Yesus, saya harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya harus bersekutu setiap hari, minta bimbingan, minta urapan dari Yesus untuk bisa menghadapi orang-orang yang memiliki karakter, berbagai macam karakter. Itu perlu anugerah khusus dari Tuhan, ya, tidak mudah. Tapi bisa dengan cara teman-teman intim dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan hikmat dan kemampuan dan karunia kepada kita. Memang di masa muda mungkin intim, akrab, bergaul dengan Tuhan mungkin itu bahasa asing bagi kamu, tetapi ini yang harus kita lakukan supaya kita nanti, ya kadang saya wong iki karakternya kok kayak gini ya, tapi Tuhan tolong saya, beri hikmat kepada saya. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya pribadi, saya tidak mungkin mau bergaul dengan si A, si B yang menurut saya karakternya tidak bagus. Tetapi gimana caranya? Ya saya coba menjadi teladan, bisa menerima mereka, sabar dengan mereka, juga menasehati mereka juga. Caranya ya kita harus akrab dengan Tuhan saja, minta bimbingan Tuhan, nanti kita bisa menerima mereka kok. Tuhan aja bisa menerima kita apa adanya. Masa kita tidak bisa menerima orang lain? Tadi menceritakan hukum tadi loh. Kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi kita juga harus mengasihi sesama manusia kita. Itu kan bagian dari hukum. Makanya itu bagian dari proses menjaga ya Mas Yeremias, dekat dengan Tuhan, minta
kuasa dari Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, minta bimbingan Roh Kudus, supaya kita bisa menghadapi orang-orang yang memiliki karakter yang menurut ukuran kita tidak baik. Siapa tahu di belakang karakter yang tidak baik, itu mereka memiliki pengalaman hidup yang pahit, yang belum terselesaikan. Makanya bagian dari kita, makanya saya selalu memiliki cara pandang, ini jiwa. Kenapa karakternya tidak baik? Mungkin yang melatar belakangi adalah kehidupan di masa lalunya yang mungkin belum beres, yang mungkin belum disembuhkan, yang mungkin ada luka hati yang belum dibalut oleh kasih Kristus. Ini bagian saya untuk menyembuhkan mereka, untuk menolong mereka juga. Kan seperti itu cara pandangnya. Tetapi di kaum muda mungkin ini belum ada di benak mereka. Tapi harus kita lakukan. Karena firman ini kan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita sering bersekutu dengan Tuhan, saya yakin kok Tuhan itu memberi hikmat khusus, secara khusus, bagaimana kita berhadapan atau menghadapi orang-orang yang memiliki berbagai macam karakter. Itu Mas Yeremias ya. Oke, baik. Terima kasih Pak buat penjelasan. Mungkin ada tambahan dari teman mengenai pertanyaan ini? Dari Kedati ada tambahan? Pas, cukup. Oke. Yap. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, sangat berarti sekali dan mungkin bisa membuat kita semua ya yang mempunyai lingkungan yang mungkin karakternya kurang cocok dengan kita, yaitu kita bisa menerima karena Tuhan Yesus saja sudah menjadi teladan, bisa menerima semua golongan, semua karakter, dan kita sebagai anak Tuhan harus juga bisa menduplikasi sifat Tuhan, cara pandang Tuhan terhadap orang-orang lain yang bermacam-macam karakter. Terima kasih Pak Yonatan dan Mas Yeremias. Ya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali Kak. Oke, saya ada sedikit pertanyaan Pak, mengenai tema ini. Nah, di zaman sekarang ada zaman teknologi. Zaman teknologi ini sangat rawan sekali bagi anak muda untuk tetap menjaga kelakuannya bersih. Nah, terkadang kita menjadi seorang penerus berita palsu kepada orang lain, berita yang tidak benar kepada orang lain. Macam sekarang aja kan, di grup-grup rohani, kita baru orang lain baru posting di grup, dan kita langsung meneruskannya ke grup lain atau ke teman-teman tanpa kita memahami, tanpa kita membaca dan menggali secara dalam kebenarannya, apakah itu benar atau tidak. Terkadang kita menjadi penerus berita palsu. Terkadang kita yang menjadi penerus berita-berita yang membuat orang lain itu jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam ketidakbenaran. Nah, bagaimana untuk meluruskan hal ini supaya kita juga sebagai anak muda juga tidak menjadi penerus berita yang menyesatkan orang lain seperti itu, Pak, supaya kehidupan kita masa muda tetap bersih dan kudus. Ya, itu Pak. Iya, kalau dari saya sih kita memang harus jeli dalam membagikan broadcast atau berita-berita itu ya. Kalau saya pribadi di grup atau di entah itu grup pendeta atau grup yang lain, kalau ada broadcast, saya akan mempelajari dulu ya. Ini bahannya dari mana, sumbernya dari mana, bisa dipercaya enggak. Kalau saya ragu untuk meneruskan, itu saya keep untuk saya sendiri. Saya enggak akan gampang untuk mungkin karena sudah diberkati, kadang ngelatah ya. Latah untuk meneruskan ke grup, wah ini memberkati gini, tapi kebenarannya kita kan belum tahu. Tapi yang paling gampang adalah ya sudah itu kita keep untuk kita sendiri. Mau enggak mau, karena kita kan enggak bisa menelisik atau mencari kebenaran sumber ini, seberapa banyak data yang dibutuhkan, kita kan juga terbatas. Makanya untuk memutus mata rantai itu ya dimulai dari saya. Saya tidak akan meneruskan walaupun mungkin berita itu benar atau berita itu tidak benar, ya sudah saya keep buat saya sendiri. Kalau saya mau memberkati grup atau memberkati orang lain, ya saya ambil aja dari firman Tuhan. Yang jelas bagi saya sumbernya benar. Kalau berita-berita gitu kan, saya sangat terbatas untuk mengetahui kebenarannya. Ya,
dari data-data sumbernya kan saya sangat terbatas. Ya sudah, saya keep untuk saya sendiri dan tidak akan saya teruskan. Walaupun itu dilepas dari berita itu benar atau tidak benar, ya. Ya untuk memutus itu ya saya sendiri yang tidak akan meneruskan. Dan kalau saya mau memberkati, ya saya coba akan mencarinya di firman Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu aja Mas Yeremias. Kita tidak bisa. Kadang-kadang ada orang yang latah dengan zaman teknologi ini, dengan begitu ada kesaksian orang yang ditembak terus. Nah, itu kan tergantung kita masing-masing. Tapi saya tidak pernah. Kan ada video-video yang tentang orang percaya, ya memang tujuannya untuk saling menguatkan, saling memberkati, tetapi kebenarannya kan kita tidak tahu. Apakah itu hanya seperti simulasi atau difilmkan atau gimana? Ya itu saya keep untuk saya sendiri. Saya akan membagikan yang sesuai firman Tuhan saja. Itu amannya seperti itu, Mas Yeremias, menurut saya ya. Sehingga kita tidak latah dengan berita-berita seperti itu ya. Kita yang menjadi pemutus mata rantai itu ya. Ya. Gitu Mas Yeremias. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung mengaktifkan ini audionya, suaranya, bisa langsung untuk bertanya. Kalian juga aktifkan videonya. Silakan teman-teman semuanya. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan. Nggak ada ya. Oke, dari yang lain, ayo teman-teman, silakan bertanya secara langsung. Saya buka untuk bertanya saya secara langsung, hanya cuma buka 2 penanya, silakan. Mungkin sudah ngantuk semua Mas Yeremias. Aku mau nanya nggak? Oke, boleh, silakan. Tadi kan disinggung dengan adanya videonya. Oh ya, perkenalkan diri dulu ya, aku lupa. Diaktifkan ini videonya, Kak, sama. Aku sambil kerja soalnya nih, Kak, sambil nulis. Nggak enak jadinya, sambil nulis aku nih. Ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Perkenalkan diri ya, namaku Valen. Aku mahasiswa STTJ Jakarta, semester 9. Aku ingin menanyakan yang kakak rohani itu bagaimana kalau kita punya kakak rohani dan tergantungnya dengan kakak rohani, contohnya seperti apa kakak rohani, kita tidak melibatkan Tuhan, bagaimana dalam konteks firman Tuhan? Menurut kakak itu apakah punya kakak rohani itu berarti kita tidak bergantungan dengan Tuhan Yesus dong, Kak? Tolong pencerahannya ya, Kak, aku agak kurang paham sih dengan kakak rohani gitu loh. Ya, jadi gini, kakak rohani itu sebenarnya orang yang dianggap lebih dewasa secara rohani ya. Namanya kakak rohani. Bukan berarti kalau kita memiliki kakak rohani, kita menomorduakan Tuhan. Enggak. Kadang Tuhan bisa berbicara melalui banyak orang ya, bisa melalui kakak rohani kita. Jadi gini, Mbak Valen ya, kalau kakak rohani itu sebenarnya di dalam proses, kalau boleh saya katakan kakak rohani itu seperti mentor kita ya. Ada kalanya di dalam proses mentoring itu kita akan memberikan banyak hal terhadap menti kita, orang yang kita mentori. Tetapi ada waktu khusus tertentu kita biarkan dia memilih atau menjadi dewasa menurut pilihan dia. Tetapi kita tidak, kita mundur pelan-pelan supaya dia menjadi orang yang dewasa sehingga tidak selalu mengandalkan kita. Mungkin untuk awal biasanya, untuk tahap awal itu biasanya dia akan selalu membutuhkan kita untuk mensupport dia, untuk menasehati dia, untuk ya selalu ada lah untuk dia. Karena dia butuh figur orang yang selalu hadir. Nah, dari situ, dari proses kakak rohani atau proses mentoring itu tadi, sebagai seorang kakak rohani, tentu kita tidak akan membuat dia ketergantungan sama kita. Jadi nanti kita secara lambat kita kasih pengertian, ada pribadi yang seperti sampai dia dewasa, gitu loh, sampai dia bisa memutuskan segala sesuatu sendiri tanpa
lagi mengandalkan kita sebagai kakak rohaninya. Jadi kita arahkan dia kepada pribadi, yaitu Tuhan Allah, Yesus Kristus yang mampu menolong, bisa melalui kakak rohani, bisa melalui banyak hal, sehingga caranya supaya dia tidak selalu bergantung kepada kita sebagai kakak rohani, dan kesannya dalam tanda kutip kita tidak kita menomorduakan Tuhan. Apa-apa kakak rohani tidak. Nah, nanti kalau sudah di dalam proses mentoring nanti sampai tahu kok nanti di dalam proses kakak rohani atau proses mentoring nanti pasti tahu, oh ini sudah siap ini untuk oh dia sudah mengalami kedewasaan seperti ini, nanti supaya dia tidak terlalu mengandalkan saya mulai akan mengarahkan dia kepada pribadi Yesus yang selalu hadir untuk dia. Kalau saya sementara, tetapi kan dari proses itu kan nanti akan terjadi komunikasi, pemahaman, pengertian, itu pasti kok Mbak Valen ya. Jadi jangan takut kalau di dalam proses mentoring atau proses kakak rohani nanti tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi hanya bergantung kepada, ya ada sih orang-orang tertentu yang seperti itu, makanya bagian kita sebagai kakak rohani kita harus jeli. Anak ini kok kelihatannya terlalu mengandalkan saya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Itu kan kita bisa memberikan pemahaman, Dek, atau ya siapalah, ada Tuhan Yesus. Kakak ini hanya sebagai penolong. Tetapi yang utama, kamu harus datang kepada Tuhan. Nanti kakak yang akan menguatkan kamu, kakak yang membimbing kamu. Seperti itu prosesnya, Mbak Valen ya. Sehingga kita juga membuat dia tidak terlalu bergantung kepada kita, tetapi kita alihkan kebergantungannya dia sama kita. Mungkin pada awalnya dia bergantung pada kita, tetapi lambat laun pasti proses itu nanti kita sebagai kakak rohani kita akan jeli. Oh, supaya dia tidak terlalu bergantung sama kakak rohaninya, kita arahkan. Nanti kalau dia dalam level atau tahap tertentu, dia pasti paham kok. Proses itu pasti dia paham. Jadi mentor memang harus, kakak rohani juga harus tegas. Tidak bisa memanjakan dia secara rohani. Ya, yang penting ada kakak rohani kok, kamu datang ke sini aja, gini nanti bisa sharing. Ya boleh seperti itu, tapi tidak boleh dimanjakan secara rohani. Harus tegas. Kamu kalau secara ini memang butuh kakak, tapi kalau ini kamu butuhnya Yesus. Pembagiannya itu harus jelas. Gitu Mbak Valen ya, supaya dia tidak tergantung terus. Memang yang utama harus Yesus Kristus. Kita kan hanya sebagai penolong atau kepanjangan tangan dari Allah gitu, sampai dia mengalami tahap kedewasaan di dalam memutuskan sesuatu, di dalam mempertimbangkan sesuatu. Jawaban dari saya seperti itu Mbak Valen ya. Oke, terima kasih Pak buat penjelasannya. Dari pertanyaan dari Valen, saya kiri ini akan menolongnya untuk memahami tentang seorang mentor. Nah, di sini ada pertanyaan dari cara mencintai proses, contohnya pembentukan karakter. Di proses dalam karakter, mungkin kan bagaimana kita mencintai proses itu, Pak? Bagaimana kita dalam mencintai proses? Ya, dalam pembentukan karakter itu. Dalam pembentukan karakter ya. Ya. Ya kita harus tahu bahwa itu kebutuhan kita. Ya, kalau namanya kebutuhan itu kan harus dipenuhi. Makanya kalau kita mungkin membentuk karakter kita, ada firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana karakter kita bisa terbentuk? Pasti kita akan dipertemukan dengan berbagai macam orang, ya. Atau kalau kita karakter taruhlah keuangan atau tentang wanita atau tentang seksual, atau kita pasti akan diperhadapkan kepada banyak tantangan-tantangan seperti itu sampai pada akhirnya karakter kita terbentuk, ya. Artinya apa? Bahwa kita tahu bahwa karakter kita itu akan semakin hari semakin dipertajam. Makanya menjaganya supaya kita, ya itu tadi, saya butuh ini. Nah, kalau saya enggak dekat dengan Tuhan, bagaimana saya punya karakter? Karena saya tidak dekat dengan Yesus Kristus, bagaimana saya punya karakter seperti Yesus? Bagaimana saya bisa ditempa
kuat, tetap ditempa dengan orang-orang yang berbagai macam karakter dengan ujian, tantangan, nilai-nilai dunia ini. Ya, kita harus menerima proses itu semua. Artinya saya tetap dekat dengan Yesus Kristus dan saya juga mencintai proses itu ya memang butuh. Saya juga butuh diperhadapkan kepada orang-orang yang tidak mengenakkan secara jasmani saya. Itu untuk apa? Untuk membentuk karakter saya. Saya diperhadapkan kepada istri saya yang memiliki latar belakang pemahaman berbeda, dari keluarga yang berbeda, saya yang keluarga seperti ini diperhadapkan, itu kan membentuk proses saya. Saya butuh proses Tuhan. Untuk saya semakin memiliki karakteristik, pasti akan diperhadapkan dengan orang-orang yang sering menjengkelkan kita. Biasanya seperti itu. Atau situasi dan kondisi yang membuat kita itu tidak memiliki karakter yang baik-baik secara moral maupun secara perbuatan. Itu butuh, makanya kita dari kesadaran butuh itu, akhirnya saya butuh seseorang yang bisa menguatkan saya. Oh, Yesus Kristus, saya harus dekat dengan Yesus Kristus sehingga saya terimpartasi karakter-karakter Yesus untuk nanti saya siap di dalam menghadapi tantangan, ujian tentang karakter saya. Taruhlah sabar, ya. Saya pasti diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang akan memancing ketidaksabaran saya. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya memiliki karakter sabar, kalau saya tidak diuji tentang kesabaran? Jadi pasti akan diuji. Dan butuh dan harus tetap dekat dengan Yesus Kristus. Itu aja kalau saya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, teman-teman, mungkin penjelasan untuk penanya ini saya batasi untuk malam hari ini, dan nanti kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan pemaparan materi yang sangat berkati, dan ini sangat menyentuh banget untuk kehidupan kita sebagai anak muda, kami sebagai anak muda, dan ini adalah hal-hal yang seringkali kami lewati. Kami alami di masa-masa muda, dan ini semua orang pasti akan melewati masa-masa ini, dan ini sangat menyentuh banget, dan ini sangat mengarahkan, mengubahkan paradigma kami, pola pikir kami untuk bagaimana kami memandang proses Tuhan itu secara dalam, bahwa memang proses itu terkadang menyakitkan, proses terkadang itu melelahkan, proses terkadang itu membuat kita jenuh, tetapi proses itu akan membuat kita semakin sempurna seperti Kristus. Amin. Proses akan mengubahkan kita, proses akan semakin membuat kita sempurna seperti Kristus. Nanti saya kembali menciptakan hanya sekilas saja tentang apa yang tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah mencari Allah. Bagaimana kita tetap menjaga itu tentang prinsip-prinsipnya, itu mencari Allah, menyimpan janji Allah, ajarkan atau ini tentang ketetapan Tuhan, dan sini juga menceritakan tentang hukum-hukum Tuhan, dan sini juga bergembira karena peringatan Tuhan, dan sini juga merenungkan dan bergembira aja, Pak. Bergemar. Ya, bergemar. Iya, bergemar. Nah, ini ya percaya bahwa ini yang menjadi kebutuhan teman-teman di masa-masa muda. Jalanilah di masa-masa hidupmu, tetap pertahankan kesucianmu, tetap pertahankan kemurnian hidupmu, motivasi hatimu, tetap puji dan hadapan Tuhan, dan saya percaya jika kita tetap menjaga hidup kita tetap kudus, murni, dan melewati proses-proses yang terkadang menyakitkan hidup kita, saya percaya bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang mulia. Kita sedang dipersiapkan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mulia yang Tuhan persiapkan untuk kita kerjakan, seperti itu. Oke. Itu yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Mungkin untuk dari Pak Jo mungkin ada segmen akhir untuk kami semuanya pada malam hari ini. Ya, teman-teman, tetap semangat di dalam menjalani proses yang tidak mudah ini. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman memiliki kerinduan yang dalam ya di dalam menjaga proses ini, saya yakin Allah melalui Roh Kudus akan menolong kita semua dan memampukan kita semua untuk kita tetap konsisten di dalam proses kehidupan kita, menjaga kelakuan kita tetap bersih ya. Tidak ada hal lain yang bisa saya ungkap selain kehidupan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, itu yang akan memampukan kita, yang akan memampukan setiap kita untuk kita bisa bertahan dalam
menjalankan proses menjaga kehidupan ini ya. Menjaga itu harus dilakukan terus-menerus ya, terus-menerus. Apapun keadaan kita harus kita lakukan terus-menerus. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ada Tuhan Yesus yang ada di samping kita semua yang akan memampukan kita di dalam berproses yang tidak mudah. Dia pernah jadi manusia kok. Tahu kelemahan-kelemahan kita. Ungkapkan saja apa adanya kepada Tuhan. Tuhan, saya lemahnya di sini, tolong Tuhan. Saya di sini lemahnya, tolong. Terbuka saja sama Tuhan. Ngomong apa adanya. Itu metode yang saya lakukan. Dan di situ saya dilimpahi oleh Tuhan kekuatan, lepas kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang semakin berat ini ya teman-teman. Tetap semangat, teman-teman dipanggil, dipilih Tuhan untuk memberkati generasi ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Derti untuk menyampaikan hal penting untuk kita semuanya. Silakan Kak Derti. Iya, terima kasih Pak Yonatan. Sebelum saya memberikan pengumuman, ada satu orang yang chat saya, katanya pertanyaannya dia belum dibaca. Nah, pertanyaannya mungkin karena mempersingkat waktu juga. Pertanyaannya sebenarnya sepanjang. Jawaban dan materi menurut saya sudah terjawab karena dia minta tips dan trik untuk menjaga kekudusan. Kalau tadi saya mengamati dari apa yang disampaikan oleh pembicara, mungkin saya bisa izin untuk menjawab. Dekatkan diri dengan Tuhan, terus cari kesibukan-kesibukan yang rohani, yang bisa menumbuhkan imanmu, kemudian juga cari orang-orang yang bisa menolongmu ketika engkau merasa bahwa ini keadaan akan membuat saya down. Maka kita, siapapun manusia di dunia ini, kita bukan orang super, kita tetap butuh orang lain untuk menolong kita dan mengerahkan kita kepada Tuhan. Jadi itu tipsnya. Kalau kamu sering mungkin menghayal yang enggak, berubahlah sekarang, belajar untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang penting supaya waktumu tidak sia-sia, masa mudamu tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Mungkin itu ya, Pak Yonatan setuju ya. Ya, mohon maaf ini. Oke, jadi terima kasih sekali lagi. Saya mewakili seluruh pengurus Peacemaker mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yonatan yang sudah memberikan materi yang sangat simpel tapi menggerogoti jiwa dan raga pada malam hari ini. Jadi saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dari 26 orang tadi, tersisa 17, tapi kita orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang mendapatkan berkat Tuhan. Sekali lagi kami pengurus Peacemaker mengucapkan banyak terima kasih dan jangan pernah kapok untuk menjadi bagian yang bisa memberkati kami dalam Peacemaker ini, karena ini orang-orang dari seluruh Indonesia ada di sini. Begitu ya. Dan ada pengumuman tambahan dari pengurus, minggu depan kita masih tetap ada lagi, pembicaranya akan disampaikan melalui sosial media yang ada, dan teman-teman yang ada di sini yang mungkin belum tahu atau belum mengikuti sosial medianya Peacemaker, kita ada di YouTube dengan nama Peacemaker TV, kita juga ada di Instagram, kita juga ada di Facebook, kita juga ada grup WA. Jadi kalau teman-teman butuh dukungan doa atau butuh bimbingan rohani secara khusus, ada banyak pemimpin-pemimpin rohani di sini yang bisa membantu teman-teman untuk terhubung dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya umumkan pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam ini. Saya minta dengan kasih Kristus, Novi Farasin memimpin kita di dalam doa. Berdoa juga buat Pak Yonatan supaya diberikan hikmat, marifat, dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pelayanan Pak Yonatan Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur di mana kami diingatkan untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah terus Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini yang terus menguatkan kami, yang terus mengingatkan kami untuk terus menjaga kekudusan kami dimanapun kami berada. Bapa, berkati Pak Yonatan yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Berikanlah berkat-Mu kepada beliau ya Tuhan, berkati pelayanannya, bahkan berkati keluarganya dimanapun dia berada. Tuhan memberkati
Sehingga Tuhan, Engkau terus memberkati keluarga ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berkati juga buat teman-teman yang sudah ikut di acara ini, berikanlah berkat-Mu kepada mereka, biarlah mereka pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami percaya ada berkat ilahi daripada Engkau yang terus menolong melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sisa malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. 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 Terima kasih Novi. Oke. Ya, sebelum itu boleh Oke. nyalakan kameranya, kita akan foto sebentar untuk dokumentasi Peacemaker. Semuanya yang masih ada di sini, tersisa beberapa orang saja. Oke, silakan aktifkan semua kameranya. Masih Oke. ada satu. Iya, sudah. Sudah ya? Masih ada? Oke. Oke, siap ya, Exen. Ya. Oke, masih ada 2 sebenarnya yang belum aktifkan. Oke, lagi. Masih 1 yang belum. Oke, Nggak apa-apa, Kak. Ambil aja. apa ya? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, coba aktifkan dulu, saya dulu. Oke, saya juga udah foto dari sini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Kak Yeremias yang sudah memoderatori acara malam ini. Terima kasih juga untuk Siti yang sudah menjadi PIC sampai acara ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Yonatan dan untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Kiranya berkat ini kita menjadikan berkat untuk kita cerita kepada orang lain, menjadi suratan Kristus yang terbuka melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin. Sampai Yang ketemu mau di lain sapa-sapa dulu, kesempatan. silakan. Tuhan Siap, memberkati. Babe, Tuhan berkati. Ya, Berti, Yeremias, Novi, Ya, Tuhan Terima banyak, berkati. Pak. Estini, Wamin, Cerambu, Tuhan memberkati. Yang lainnya juga. Salam, terima kasih semuanya. Ya, Oke, Daud, semuanya Estra. gabung.